Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mitra Izaura? Semoga masih keadaan sehat walafiat ya, selalu sukses, berkah berlimpah. Saya akan membagikan yaitu mengenai apa sih bedanya air alkali Izaura dengan air alkali yang lain. Ya, sebelum kita lanjut ke TDS dan elektrolyzer, saya akan sedikit membahas tentang keterangan yang ada di petunjuk keterangan di sini ya, bagi teman-teman ya yang memiliki stok Izaura bisa ditengok, karena bagi ada yang customer ya, pelanggan yang jeli dalam membeli sesuatu, dia pasti akan membaca. Di sini ada keterangannya, minuman dengan pH tinggi, hati-hati bagi penderita penurunan fungsi ginjal dan gangguan lambung. Nah, ini adalah sebuah peringatan untuk bagi air kemasan atau apapun itu yang memiliki izin atau air minum pH tinggi. Ya, di sini ada air minum pH tinggi. Kenapa? Karena tidak semua air alkali itu bagus dikonsumsi setiap saat ya, hanya untuk momen-momen tertentu ya, dan tidak bisa diminum oleh siapa saja sembarangan ya. Nah, terutama yang punya masalah dengan lambung dan ginjal. Kenapa begitu? Karena ya, sifat basa ini itu bertolak belakang dengan yang namanya lambung. Lambung sifatnya asam, bahkan asidnya itu sampai 2,5%. Nah, fungsinya adalah untuk mencerna makanan serta membunuh bakteri atau virus yang merugikan ya, yang tidak diperlukan oleh tubuh. Di lambung ketika asam keluar, maka banyak bakteri yang tidak bisa tahan di pH yang sangat rendah ya. Makanya ada yang menggunakan antiseptik itu pH rendah 2,5, pH 2,5 itu bisa membunuh virus atau kuman ya. Nah, yang beredar di luaran sana ya, merek tidak saya sebutkan, itu banyak sekali air alkali, tapi tidak semua ada daftar ya. Ada dua jenis air alkali. Yang pertama adalah air alkali ionisasi, ada yang air alkali itu alkalinitas atau buatan, atau memasukkan sesuatu benda menjadi pH tinggi ya. Banyak sekali contohnya, mungkin saya akan mencontohkan dengan dua item ya. Mungkin di lapangan banyak menemukan nanti ya. Saya tidak menjatuhkan suatu produk, tapi hanya mengedukasi bagaimana kita memberikan wawasan ke masyarakat supaya cerdas atau tidak sembarangan memilih produk ya. Yang pertama adalah kita uji air Izaura. Cukup segitu aja. Kemudian ini adalah air isi ulang ya, yang tadi asam. Oke, kita samakan. Oke. Kemudian kita akan kasih pH tetes ya, pH tetes. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3 ya. Nah, warnanya pekat ya. Airnya asam, asid. Kita satu lagi. Oke. Ini ada dua jenis varian ya. Nah, ini adalah air Izaura. Kemudian bisa saya pakai ini namanya soda kue atau soda powder, atau bisa juga memakai
soda api, abu rokok dan lain sebagainya itu bisa menaikkan pH ya. Semudah itu membuat air alkali. Saya contohkan dengan soda kue ya. Ini adalah soda kue. Apa yang terjadi? Warnanya jadi ungu. Ini udah alkali. Atau menggunakan produk trace mineral ya, merek apa aja terserah. Nah, ini adalah tetes-tetes. Ini juga bisa menaikkan pH ya. Ini yang disebut dengan alkalinitas. Kita pakai 2 tetes atau 3 tetes sudah banyak sekali. Nah, sama warnanya ungu atau alkali. Apa yang membedakan dari 3 jenis cara untuk membuat alkali? Jadi membuat alkali itu sangat mudah sekali. Akan tetapi alkali yang memang aman ya, air alkali yang memang aman untuk lambung juga untuk ginjal itu tidak semuanya ya. Kita contohkan ini yang memang benar-benar sama ungu ya. Kita geser dulu. Nah, ini Izaura. Ini air alkalinitas yang kita gunakan trace mineral ya. Kita gunakan yang tetes-tetes. Bagaimana cara untuk mengujinya? Yaitu dengan cara ditiup. Kenapa harus ditiup? Karena ditiup adalah hawa dari lambung. Lambung kan asam. Ketika kita tiup, itu akan mengeluarkan zat asam yang berasal dari lambung dan akan teroksidasi ke dalam air. Ya, jadi hawa kita akan diserap oleh air. Air yang bagus, air alkali yang bagus itu harus mengikuti pola lambung, harus asam secepat mungkin. Nah, itu berarti dia aman untuk lambung. Ya, kita tes Izaura dengan yang tetes-tetes. Oke, saya sedikit angkat ya. Oke, kita tiup. Ya, nih Izaura itu langsung kuning, langsung asam. Berarti dia adaptir atau mengikuti pola lambung ya. Dia mengikuti lambung asam, dia akan otomatis asam. Nah, kelebihan air Izaura apabila dia didiamkan atau istilahnya dia akan digoyang dan sebagainya, dia otomatis akan kembali lagi ke pH 7-8. Karena dasarnya dia adalah pH-nya sudah tinggi. Nah, ketika dia di lambung, air Izaura akan asam, jadi mengikuti pola lambung. Ya, dia akan asam. Nah, tetapi ketika dia pindah ke usus, antara lambung dan usus ada namanya katup. Nah, ketika katup itu bergerak, itu akan menggerakkan air Izaura sehingga dia akan berubah kembali ke bentuk alkali, ya, sehingga dia membantu proses pembersihan atau istilahnya pemanfaatan mineral itu di dalam usus ya. Karena standarisasi usus yang bagus itu memiliki pH 7-8 ya. Izaura bisa mengadaptir seperti itu. Nah, berbeda dengan satu lagi ini ya, makanya saya sarankan hati-hati, harus cerdas dalam memilih suatu produk. Apabila ini diminum masuk ke dalam lambung akan kesulitan sekali untuk membuat dia asam. Alhasil apa? Lambung bekerja keras untuk mengeluarkan zat asam sehingga merubah air ini menjadi asam. Semakin berat kerja lambung, maka lambung akan cepat rusak. Ya, makanya ini yang diperhatikan, tidak baik dikonsumsi setiap waktu, apalagi penderita masalah lambung dan ginjal. Ya, nah, bisa istilahnya diibaratkan ya, apabila lambung kita basah, apa yang kita makan itu akan keluar lagi
artinya apa? Lambung tidak dapat mengolah. Karena apa? Zat asamnya itu dinetralisir oleh ini, sehingga lambung basah. Nah, aturan telur kita makan menjadi nutrisi, maka ketika kita makan telur, yang ada lama-lama yang keluar juga telur. Nah itu, jadi hati-hati, itu yang membedakan antara air izaura dengan air alkalinitas ya. Jadi teman-teman bisa cerdas dalam memilih, teman-teman juga bisa lebih selektif dalam memilih produk air alkali di luar sana. Oke, mungkin itu saja. Jika ada kesalahan kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa koreksi atau bisa belajar dengan ahlinya. Oke, demikian. Sebentar lagi saya akan rilis video tentang electrolyzer dan TGS. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.